Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar akan firman Tuhan, dan kita akan pelajari Yesaya pasal yang ke-21, masih tentang ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa. Dan kali ini di pasal 21 ada 3 perikop. Ucapan ilahi terhadap Babel, lalu kemudian ucapan ilahi terhadap Duma, dan ucapan ilahi terhadap Arabia. Ketiganya merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Babel kita sudah tidak ragukan lagi akan kebesaran dan kekuatannya. Sebab Babel pernah merajai atau punya wilayah yang sangat luas, menaklukkan banyak bangsa, khususnya di era pemerintahan Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian bangsa Duma, mungkin Anda asing dengan istilah Duma. Duma ini sebetulnya merupakan nama lain daripada Edom atau bangsa Edom. Seperti yang kita seringkali pelajari di dalam Alkitab, bahwa bangsa Edom juga merupakan bangsa yang kuat, suka berperang. Lalu kemudian ucapan ilahi terhadap Arabia, ini adalah bangsa-bangsa Arab. Dan bangsa Arab pun tidak bisa disangkal, mereka adalah bangsa yang keras, pejuang yang tangguh. Namun sebetulnya kalau kita melihat ada benang merah di pasal 21, baik tentang Babel, baik tentang Duma atau Edom, maupun juga tentang Arab. Ketiga-tiganya mengalami hukuman dari Tuhan. Kenapa mengalami hukuman dari Tuhan? Jangan lupa bahwa mereka pernah berusaha menjamah Israel yang adalah biji mata Allah sendiri. Bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Misalnya Babel terang-terangan menyerang Yerusalem, menawan bangsa Israel, lalu kemudian mengambil perkakas-perkakas di rumah Tuhan, bahkan menghancurkan bait Tuhan. Demikian pula bangsa Edom dan seterusnya. Mereka punya kesamaan, mencoba mengusik biji mata Allah, dan akhirnya mereka harus berurusan dengan Allah. Ini merupakan nubuatan yang pasti terjadi. Bahkan kalau kita membaca ayat yang ke-9, dikatakan, lihat itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Babel bangsa yang sangat kuat, merajai pada waktu itu, tapi akhirnya juga jatuh. Kenapa? Mereka lupa bahwa mereka tidak hanya menghadapi bangsa Israel, tapi yang terutama mereka harus berhadapan dengan Tuhan Allah Israel, Raja di atas segala raja. Lalu menghadapi bangsa Israel, mereka cukup percaya diri akan menang. Memang karena pada waktu itu bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa lain. Tapi kalau mereka berhadapan dengan Allah Israel sendiri, tentu saja mereka tidak ada apa-apanya, dan mereka jatuh. Pembelajaran apa yang penting sekali untuk kita petik melalui kebenaran hari ini? Jangan mengusik biji mata Allah. Sebab ketika mengusik biji mata Allah, itu sama saja mengusik Allah sendiri. Sangat bersyukur bahwa kita ini orang percaya yang Alkitab berkata kita ini umat berharga yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bangsa pilihan Allah, biji mata Allah sendiri. Mungkin Anda berkata, Pak, bukankah kita ini bukanlah orang Yahudi, kita bukan warga negara Israel? Benar, secara kewarganegaraan kita adalah orang Indonesia, tapi secara rohani kita adalah keturunan Abraham secara rohani, yang mana kita juga berhak menikmati segala janji-janji Tuhan. Dan ketika ada orang berusaha menjamah orang yang diurapi Tuhan, mencoba mengusik biji mata Allah, maka mereka berhadapan dengan Tuhan sendiri. Bukankah ini sebuah hak istimewa yang diberikan kepada kita? Tentunya jangan sampai membuat kita sombong, membuat kita seolah-olah bahwa tidak akan ada orang yang berani mengusik kita, menjahati kita. Tentu cara berpikirnya tidak demikian. Tentu hal ini justru menggiring ke sebuah pandangan bahwa Anda, saya, kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan akan menjagai kita,
Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan selalu memastikan keadaan kita baik-baik saja. Karena itu jangan takut akan hal apapun. Jangan takut akan bahaya, jangan takut akan pedang, jangan takut akan kelaparan, jangan takut akan kedinginan, jangan takut akan semua persoalan yang bisa saja datang dalam hidup kita. Karena kita biji mata Allah, percayalah, perlindungannya sempurna, penyertaannya luar biasa untuk kita semuanya. Karena itu lekatkan diri kita kepada Tuhan. Setiap hari adalah setiap momen bersekutu dengan Tuhan. Kita adalah orang yang disayangi oleh Tuhan. Dan pastikan bahwa kita pun mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan memberkati.